di podcastnya Baper. Nah, kali ini kita bersama anggota-anggota Bandar Peran teman-teman. Halo. Halo. Nah, sebelumnya aku mau kenal dulu. Di samping aku ada namanya Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Hai. Dia ini orang apa? Orang mana? Orang Jawa. Ini namanya Adam. Halo Adam. Halo. Adam orang mana? Center point. Center Point. Ini tinggal di Center Point. Nah, ini nih sampingnya ada Kak Tia. Halo Kak Tia. Orang mana? Tanjung Bali. Dia orang Tanjung Bali. Nah, yang terakhir nih ada si Cece. Halo Cece. Cece dari mana Cece? Tamora. Mana tuh Tamora? Tanjung Mora. Wow, oke. Tanjung Mora. Nah, di episode kali ini teman-teman kita mau bahas nih gimana nih perjalanan teman-teman anggota Bandar Peran, dan mereka ini masih dari zaman-zamannya kuliah dan sekarang udah tamat kuliah ya? Iya. Udah tamat kuliah nih. Saya belum. Nah ya, yang satu lagi nih ada namanya Adam. Dia belum tamat kuliah tapi dari masih kecil dia, masih SD ya, dari SD. Dari SD udah gabung Bandar Peran. Dari TK. Dari TK udah Bandar Peran. Oke, enggak. Nah, si Adam ini masih kuliah teman-teman. Kita mau ngulik nih karya-karya apa aja yang udah dibuat si Adam di Bandar Peran. Aduh. Nah, dari Kak Tasya dulu nih. Cerita boleh nggak nih Kak, pengalaman Kakak di Bandar Peran dari waktu zaman kuliah tuh 2000 berapa, gabung di Bandar Peran ini 2000 berapa dan sampai sekarang ini. Bagaimana nih pengalamannya nih? Oke, thank you. Iya. Jadi cerita singkatnya tuh aku gabung di Bandar Peran itu 2018. Aku gabung di Bandar Peran. Suaranya agak besar aja Kak. Kita orang Medan. Iya. Ayo. 2018 aku gabung di Bandar Peran, terus ada beberapa karya dari Pak dosen aku, Pak Rusal. Jadi ada beberapa, aku sempat stuck di 2018 itu. Kemarin aku maksudnya mandiri. Oke. Jadi karena kurang biaya, mandiri kan mahal tuh. Iya. Jadi aku ngulang lagi, dan karena aku cinta banget sama seni pertunjukan. Iya. Aku juga teman-teman yang ada di sini juga alumni dari seni pertunjukan, Iya. termasuk saya. Nah, si Adam ini dia dari pendidikan seni rupa. Oke, lanjut nih Kak. Gimana nih setelah udah balik jadi nih? 2018 aku masuk di seni pertunjukan dengan biaya UKT yang mahal banget, 7.500.000. Wadaw. Belum pembangunan. Waduh. Oke. Tapi itu udah kebayar ya? Udah. Satu semester aja. Udah gitu aku 2019 aku nyoba lagi di seni pertunjukan. Ya puji Tuhannya diterima Dapat lagi sama beasiswa. Iya, Dapat beasiswa. Tapi dapat beasiswa. Terus dari situ aku mulai kayak, awalnya aku orangnya sebenarnya introvert ya. Introvert. Caca ini pipi enggak? Oke, introvert. Iya, aku nggak berani ngomong-ngomong. Maksudnya untuk nanya ke orang-orang aja aku tuh kayak malu-malu kayak gitu kan. Terus lah aku masuk di seni pertunjukan, aku kenal namanya Bandar Peran. Di situ lah aku baru kayak, oh berarti ini jalanku nih untuk aku membuka diri kayak gitu. Benar-benar. Terus aku dibawa ke beberapa pertunjukan kayak Janji Putri Ikan ke Malaysia. Waduh, sampai Malaysia. Lalu Sebenarnya kayak aku tuh ngerasa kayak apa ya, maksudnya aku nggak pernah jadi pemeran utama, tapi selalu jadi yang utama. Percaya. Yang pernah jadi pemeran utama. Tapi selalu jadi yang utama. Oke, gimana tuh? Jadi, gitu. Aku ngerasa pertama-tamanya ya kecil hati lah kan. Kenapa sih aku nggak pernah jadi yang pemeran utama gitu. Terus tapi aku setelah lihat, oke, berarti basicku di sini gitu. Iya. Karena ya mungkin ya aku dilahirkan untuk menghibur orang-orang, menghibur diri sendiri kurang, tapi menghibur orang-orang ya bisa gitu ya kan. Iya. Jadi aku belajar di situ, terus dari Bandar Peran ini juga aku bisa kayak bangkit lah gitu. Soalnya ya Nggak menutup sih, diri lagi iya, ya? menutup diri lagi kayak gitu. Karena kan ada beberapa pertunjukan sampai ya akhirnya kan kita bukan cuma di Bandar Peran ini bukan cuma jadi aktor doang ya. Iya. Jadi kadang kita jadi kru gitu. Jadi di Bandar Peran itu kita bisa kayak belajar dari semuanya itu, karena hidup kita bukan cuma jadi aktor kayak gitu. Benar. Kita bisa jadi kru panggung, jadi bagian mungkin konsumsi atau bagian tata rias atau busana seperti itu. Jadi ya menurut aku pengalaman aku selama kuliah sampai sekarang ya Love Bandar Peran kayak Love gitu. Bandar Peran. Oke. Dari Bandar Peran ini kau udah pertunjukan apa yang paling berkesan nih? Yang Selain ke Malaysia nih.
berkesan ya itu ke Malaysia, baru ke Sidamanik. Sidamanik. Ya. Sidamanik itu pertunjukan apa? Festival Teh Nusantara ya? Nusantara ya. Oke. Festival Teh Nusantara di situ. Dan aku selalu jadi bukan wanita penghibur. Iya di Aceh. Di Aceh itu juga seru banget. Seru kali. Seru kali ya. Sekali loh Kak. Seru kali. Oke, terima kasih Kak Tasya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita ke Katia. Nah, Katia ini juga kawan satu stambuknya Kak Tasya nih. Iya. Dia juga Upin Ipin. Versi perempuan ya. Upin Ipin versi perempuan. Nah, kalau dari Kak Tia sendiri gimana nih pengalamannya dari masa kuliah hingga sekarang udah tamat di Bandar Prani seperti apa nih? Disclaimer dulu ya. Iya. Awalnya itu aku memang nggak langsung masuk ke Bandar Peran gitu, karena kan dimulai dari. Berarti duluan Kak Tasya yang masuk daripada kakak ya? Iya. Oke. Bisa singkat ceritanya karena ngikut kawan sebenarnya. Ya. Cuma bukan berarti. Ya, Ketarik ya, ketarik. tapi bukan berarti karena itu masuk ke sini, bukan. Iya. Karena ada alasan yang lebih mendalam kan. Mendalam. Pastinya karena memang kita berminat untuk Benar, masuk ke benar. Bandar Peran. Awalnya sih coba-coba. Ketagihan. Awal ketagihan. Oke. Awal masuknya itu dan ikut ke komunitas Bandar Peran ini di 2019 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, soalnya lupa ingat karena di awal ikut produksi pun aku pernah ikut produksi tapi statusnya belum jadi anggota. Oke. Ya, jadi ya mungkin di sekitar tahun 2019 gitu lah. Jadi ya awal-awal masuk ke grup ataupun komunitas ini yang dimana aku nggak langsung ke bagian aktor dong gitu kan. Mungkin orang kan menilai kayak apa yang ditampilkan di pertunjukan itu yang bagian dari Bandar Peran, tapi kan kita juga kadang berada di balik layarnya. Dan itulah mulanya aku ngikut-ngikut di komunitas Bandar Peran ini dan menjadi anggota Bandar Peran, yaitu jadi tim produksi. Itu aku merasakan semua dari bagian-bagiannya. Dari Pimpro ya? Pimpro Sampai pernah, Pimpro. juga konsumsi pernah, Sutradara. kostum pernah, sutradara Belum. Next project. Ya, dan hampir semualah di posisi produksi itu aku pernah. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau dari pengalaman yang paling berkesan kakak sama di Bandar Peran apa nih? Pengalaman yang paling berkesan. Iya. Nah, yang pastinya yang pergi-pergi keluar kotanya. Jalan-jalannya ya. Jalan-jalan dengan super-superku. Itu enaknya di Bandar Peran, guys. Kita bisa pergi kemana aja yang belum pernah sebenarnya kita belum pernah ke tempat itu, Iya. tapi karena kita Bandar ikut di Peran. komunitas ini, kita jadinya pernah ke tempat itu. Contohnya seperti saya kan Kristen. Iya. Jangan bawa agama. Ke tempat yang misalnya kayak kemarin pertunjukan di Aceh. Oh. Kalau misalnya kita berbicara tempat itu kan sebenarnya kayak agak gimana gitu kan kalau kita tidak Berkerudung. Jadi karena pertunjukan ini saya terbawa sampai ke Aceh sana. Sampai berkerudung. Ya, Itu yang paling berkesan ya. Berkesan sampai saat Waduh, ini. ulang dulu. Orang Kristen pakai kerudung cuma di Bandar Peran. Iya. Jadi saya sampai menginjakkan kaki di masjid yang Masjid Oh. Baitul Gila. Iya. Minang. Yang 3 yang ke-8. Oh iya, saya juga pernah mengikuti ini pertunjukan di salah satu gedung di Kota Medan Iya. yang namanya Rana Minang. Iya. Pertunjukan Rana Minang di Iya. BM3 Oh, yang pakai dekat jilbab. Mindset. Pakai jilbab juga. Oke, terima kasih Katia. Kalau yang di sampingnya pernah pakai jilbab juga? Pernah foto Pak. Oke, nah kalau saya aja gimana nih? Pengalamannya dari waktu awal kuliah udah masuk Bandar Peran dan sampai udah tamat kuliah ini seperti apa nih? Apanya tuh Bang? Ceritakan pengalamannya selama di Bandar Peran seperti apa nih? Oke. Pertama-tama kita panjatkan. Tahun aku kuliah, bisa kuliah dulu ya. Tahun kuliah itu aku masuk kuliah tuh dari tahun 2021. Tapi gabung di Bandar Perannya itu aku di tahun 2022. Baru ikut-ikut di kegiatan Bandar Peran. Itu kenapa? Karena aku pas di tahun 2001 itu kalau misalnya
cutting bikin proses ujian atau apa aku selalu bantu. Misalnya ujian semester aku selalu ada. Jadi habis itu sabar, kenapa bang? Oh, mati. Oh, kita hidupkan. Maaf ya teman-teman Bandar Peran ya. Kita hidupkan dulu. Jadi buat teman-teman semua kalau misalnya mau naruh iklan bisa di sini. Ini kita sementara logo dulu. Kalau kalian mau masukkan iklan boleh aja. Add langsung DM adminnya Bandar Peran. Oke, di 2022 ikut berproses ujian Kakak Abang Stambuk ini. Lalu kemudian kan kalau misalnya kita siap bantu cutting ini kan kayak misalnya kita makan-makan, aku bisa kita keluar yuk. Setelah gabung-gabung sama cutting, deket-deket sama cutting, baru ikutlah tongkrongan cutting. Bukan sombong, bukan apa, semua cutting pasti kenal aku. Oke. Lalu kemudian baru kemudian habis itu ikutlah rupanya cutting ini ada juga yang masuk komunitas yaitu Bandar Peran. Iya benar. Jadi habis itu akhirnya Ajis bergabunglah di Bandar Peran. Ikut pertunjukan dan produksi. Dan juga seperti sama Kak Kia tadi, Ajis pas masuk Bandar Peran awalnya coba-coba. Bukan coba-coba, enggak langsung jadi aktor. Jadi teknik produksi dulu. Pernah jadi kostum itu sendiri di ujian S2 loh. Waduh, teman-teman dulu. Jadi langsung sendirian di ujian S2. Waduh. Ya. Terus Apa lagi, Bang? kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan selama Bandar Peran nih? Oke, yang paling berkesan mungkin pas aku main Mardan kali ya. Oh enggak sih, semuanya berkesan. Tapi yang paling ngena kali itu pas di Mardan. Jadi dalang ya? Iya. Waduh. Karena kayak maksudnya di situ aku jadi anjing. Ya anjing gila. Jadi anjing gila ya. Ya, gitu lah pokoknya kayak apalagi kan aku masih semester berapa tuh pas main Mardan di yang pertama ya. Mardan yang pertama aku masih kuliah. Masih semester berapa lah, lupa lah. Baru kalau kakak kan udah semester tinggi-tinggi, ada juga yang udah tamat gitu. Jadi kayak aku rasa insecure. Gitu. Iya, apalagi ada dalang yang lebih dalam lagi loh. Bukan aku gitu. Tahu kan? Itu dalangnya Janji Putri kan bukan sih? Iya. Jadi aku kayak rasa tertekan. Ya, aku tengok dia tuh biasanya. Berarti ada terasa seperti itu ya? Iya, pas di awal jadi kayak malu untuk mengeluarkan apa yang Oh. Sekarang nggak pernah kayak gitu. Ya aku rasain lah, aku bukan kenapa aku bisa ngerasa gitu kan aku yang kayak gitu karena insecure tadi loh, karena dia lihat. Bagus dong, berarti kan ada tekanan kan, ada pressure. Iya. Biar bisa melebihi aku. Iya, dan takut kalau main jelek depan saudara karena saudaranya ini galak. Wow. Kalau udah jelek pasti mau kayak gini. Main apa ya? Dia pegang kayak gini. Berarti kalau udah ngangkat HP, berarti jelek banget kayak gitu. Itu lihat seru ya? Seru pengalaman Baru pas nampil di Tanjung Balainya itu yang berkesan. Paginya nampil, siangnya nampil, malamnya nampil. Itu udah panas Tanjung Balai, siang berkeringat. Iya, itulah berkesan gitu lah. Teman-teman udah lagi. Oke, lalu kemudian nih si Adam nih yang lain sendiri teman-teman. Kita nih semua dari emang basicnya dari seni pertunjukan dan si Adam ini satu-satunya anak pendidikan seni rupa Unimed ya, yang bergabung di komunitas Bandar Peran. Nah, Adam ini juga banyak kontribusinya juga di Bandar Peran. Jadi selama ini yang kita lihat di post Bandar Peran yang trailernya ya, terus juga foto-fotonya tuh ini dia orangnya guys. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dia kan swag dia nih. Simpanannya janda atau tante? Dua-duanya. Di happy. Oke, ada mulai nggak nih cerita nih gimana nih pengalamannya bergabung di Bandar Peran nih? Wah, itu dari siapa kamu kenal Bandar Peran nih? Pertama kali aku kenal Bandar Peran itu si Jevanya yang kenalin. Jadi pertama kali itu aku baru-baru beli kamera ya, baru-baru beli kamera. Tapi bukan kamera pertama, tapi ini baru emang nomor upgrade dari sebelumnya. Dan aku emang suka foto. Nah, jadi singkat cerita ketemu sama Jevanya ini. Ketemu sama Jevanya ini, dia lihat kameraku dan dia nawarin buat bantu memoto pertunjukan si Mardan di auditorium tahun 2003. Oh, itu pertama kali? Iya. Pertama kali.
Iya, saya pertama kali di audit ya, auditorium ya. Auditorium ya. Oke. Itu pertama kali dan di situ aku ketemu sama Pak Rusel pertama kalinya. Oke. Dan aku nggak kenal sebenarnya Pak Rusel ini sebenarnya siapa. Aku kira bapak rupanya. Maksudnya kayak prediksinya gitu kan. Aku kira dia tua gitu kan. Aku kenalin. Ini kok kayak anak muda nih. Aku manggilnya Bang Pula ya. Pertama kali pikiranmu Pak Rusel itu bapak-bapak. Iya, bapak-bapak udah 50 ke atas itu, udah Oke. tua. Rupanya pas udah sekali jumpa, Masih muda gitu orangnya. jadi kok masih Abang abang ini. Abang awalnya? Bang. Jadi Pak Rusel ini nyuruh aku buat foto dan memvideo juga, video bagian-bagian tertentu. Nah, setelah itu di video setelah acara berlangsung dan acaranya memang bagus dan sukses. Dan setelah itu aku disuruh buat membuat video ini jadi trailer untuk ke Tanjung Balai. Tanjung Balai, ya. Tanjung Balai. Dan itu pertama kalinya aku masuk bandar peran dan yang pertama dan hitungannya yang acara yang di auditorium ini jalan masuknya dan di bandar peran pertama kali sebagai anggota bandar peran lah Di auditorium. Iya, Kalau tahu dah. Oke. Lalu kemudian nih ada nggak pengalaman paling berkesan apa nih yang kamu dapat selama di bandar peran nih? Pengalaman paling berkesan selama di bandar peran ya pertunjukan di luar kota udah jelas. Apa sama dengan Katia? apalagi yang paling saya ingat itu di MEAT yang tahun lalu tahun 2025 kan di MEAT. Nah itu saya berkesan banget karena emang saya 2 hari juga di situ, banyak juga yang terjadi di sana dan selanjutnya Mardan dan Janji Putri Ikan yang terbaru ini yang di Taman Budaya karena memang itu prosesnya bisa dibilang jauh lebih berat dari sebelumnya karena memang benar-benar proses yang bikin benar-benar capek dan butuh keseriusan. Jadi itu sangat berkesan bagi saya. Oke, nah ada nggak nih hal baru apa kira-kira yang kamu dapat selama di bandar peran nih? Terlebih kan basic kamu kan bukan anak seni pertunjukan nih. Pertama kali saya ini orangnya lebih ke fotografi daripada ke videografi ya. Okay. Tapi mulai dari bandar peran, saya masuk bandar peran ini, saya dikasih tugas membuat video trailer. Dari mulai saat itu juga saya merasa ini lebih menantang sekaligus lebih menarik dan aku juga lebih suka. Dan setelah itu selanjutnya saya mempelajari gimana tentang cara membuat video yang lebih baik, lebih sinematik dan pandangan saya terhadap perfilman dan video dan pokoknya yang berkaitan dengan film itu jadi berbeda semenjak masuk ke bandar peran karena saya harus punya output buat video trailer yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, harus bisa menyaingi video-video yang lain. Dan karena itu juga saya barunya juga kemarin dulu ada juga proyek bandar peran tahun 2024 kalau nggak salah itu sebuah film film Hati yang Membatu. Nah itu juga salah satu hal yang paling berkesan dan itu menurut saya yang paling berkesan. Hati yang Membatu itu karena di film itu untuk pertama kalinya saya membuat sebuah proyek film dan saya di situ sebagai DOP dan saya sebagai DOP dan habis. Tisu. Oke. Dan itu adalah sebuah titik balik yang makasih banyak. Ini tisu basah. Oke, itulah titik balik dari cara aku memandang sebuah film atau sebuah video gitu. Jadi sejak dari itu aku banyak belajar. Benar. Karena walaupun mungkin orang-orang mengira video itu bagus, filmnya bagus, aku sebagai DOP dan editornya sendiri, aku merasa banyak kesalahan di bagian itu. Karena itu juga pertama kali dan aku harus maklum juga sama diriku sendiri. Nah, semenjak itu saya udah jauh lebih baik berkembang daripada yang sebelumnya. Dan karena itulah hal yang paling berkesan. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, benar ya. Karena kita di bandar peran kualitas yang diutamakan. Iya. Nah, waduh. Udah ya, nggak terasa nih seru. Obrolan kita. Iya, seru banget ya. Banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua udah meluangkan waktunya dan untuk teman-teman baper udah berakhir nih podcast kita episode kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semua follow Instagram dan YouTube kita @bandarperan. Terima kasih semuanya.